ini saya agak berbeda nih mungkin kalau ditanya nih ya. Nomor satu, karena kita sebagai makhluk beragama, yang saya lakukan adalah doa. Doa untuk meminta kesehatan ya. Jadi saya menghafalkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judawi wa min sayyil asqam. Itu kalau diartikan, ya Allah, hindarkanlah aku dari penyakit, berilah aku kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi nomor satu itu. Kemudian saya kalau kepada apoteker-apoteker praktek, karena Anda praktek ngadepin orang yang datang, ada yang sakit, ada yang tetap juga pengen sehat, saya anjurkan juga mendoakan orang sakit. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa wasfi wa antas safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yughadiru saqama. Itu mendoakan orang lain yang sakit. Jadi nomor satu doa, karena minta sehat itu ya harus doa ya. Ada lagi doa-doa itu agak cukup banyak ya. Salah satu lagi, Allahumma jannibni mungkaratil akhlak wal ahwa'i wal adwa'i wal a'mal. Ya Allah, hindarkanlah aku dari satu kemungkaran akhlak. Karena akhlak yang mungkar ini bisa menjadi penyakit jiwa. Kemudian dari amal yang tidak baik. Kemudian dari kemungkaran penyakit, sekali lagi. Jadi nomor satu doa. Ya, oleh karena itu saya berusaha doa itu setiap hari, termasuk di saat-saat sujud dan lain sebagainya ya. Sehingga ada doa-doa yang makbul untuk diucapkan, itu juga saya lakukan. Nomor dua, tentu menjaga kesehatan selayaknya sebagai seseorang yang beraktivitas. Makan itu juga ada pepatahnya ya, makananmu adalah juga dirimu, kesehatanmu. Jadi makan pilih-pilih. Saya sudah mulai, dulu saya merokok, sekarang tidak merokok ya. Dulu saya minum manis, sekarang saya sudah tidak minum manis. Dulu karbo saya proporsinya juga cukup besar. Sekarang saya dikasih piring dari Kementerian Kesehatan tuh, karbo ukurannya segini aja. Lebih kecil sekarang. Kemudian banyak sayur, protein, dan lain sebagainya. Nah, itu makanan juga dijaga seperti itu. Kadang-kadang orang juga suka, udah Pak, udah nggak minum gula gitu, tapi makan permen. Atau makan coklat yang manis. Itu juga sama ya, jadi itu juga hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga memang olahraga. Jadi olahraga juga harus minimal setengah jam lah gitu. Saya sebisa mungkin keliling komplek, kalau nggak keliling komplek di rumah dengan sepeda statis, itu juga menjaga kesehatan ya. Saya kalau makanan kebetulan untuk saya nggak ada pantangan. Cuma ya misalnya kalau daging berlemak atau daging merah saya membatasi. Tapi kalau daging putih, daging ayam ya nggak apa-apa seperti biasa. Terus saya kalau yang goreng-goreng ngurangin. Saya dulu hobi gorengan. Sekarang di kantor ini saya larang untuk ada gorengan. Jadi kalau gantinya buah. Gantinya buah. Jadi kalau ada tamu buah gitu, sama ya kue boleh lah gitu ya. Kue kembali lagi, kue juga ada manisnya. Jadi padahal gorengan yang paling suka itu orang kalau disuguhin gorengan paling seneng gitu kan. Saya sama gitu, tapi ya apa boleh buat gitu. Saya olahraga itu rata-rata setengah jam aja cukup buat saya ya, olahraga cukup. Nah, memang setelah COVID sebaiknya memang outdoor ya, jadi keluar rumah terpapar matahari gitu ya, supaya imun tubuh kita juga pada keluar gitu ya. Jadi saya setengah jam cukup, dan diantaranya selain yang ada di rumah juga keluar ya. Nah, memang harus bersama-sama ya, harus sering bersama-sama. Jadi saya begitu ada kesempatan bersama-sama, itu saya paksakan untuk bersama-sama.
Nah, memang kalau di IAI ini agak berbeda nih. Di IAI ini kegiatannya justru waktu weekend orang ngundang ada rapat kan? Karena kalau hari biasa kan sudah aktivitas dengan kantornya masing-masing. Nah, organisasi itu biasanya Sabtu Minggu. Nah, saya kalau Sabtu Minggu ada untuk organisasi, saya lihat jadwalnya setiap minggu gitu. Oh, ini minggunya ada, berarti saya harus kompensasi sama anak-anak yang lebih banyak itu di hariannya, yang non weekend. Tapi kalau yang ada yang weekendnya kosong ya sama anak-anak di weekend itu gitu ya. Tetapi saya memang sudah juga membiasakan untuk komunikasi ya. Memang yang paling penting katanya itu bagaimana kualitas, tapi saya nggak menemukan kualitas tanpa kuantitas nih. Saya nggak menemukan kuantitas tanya. Oleh karena itu kuantitas juga penting. Sekarang sarana banyak. Saya kebetulan ada satu anak saya yang masih sekolah di luar kota karena dia harus di asrama. Nah, itu caranya saya memaksakan diri begitu pas jadwalnya boleh untuk dijenguk, saya datang. Itu juga cara. Jadi kalau sudah ada acara lain, saya biasanya minta tolong diwakili, saya menjenguk anak. Itu bagian yang saya agak ketat gitu, karena komunikasi dengan anak harus dijaga, terutama kalau anak-anak punya masalah itu, kalau kita terbuka dan menjaga nanti datangnya ke kita. Kalau masalahnya diselesaikan sama kita, kita bisa kontrol dia. Jalannya begini-begini. Yang sering terjadi ketidakharmonisan itu anak-anak ngeluhnya tidak sama orang tuanya. Nah, itu dia. Nah, karena orang tuanya tidak memfasilitasi, tadi kuantitas sama kualitasnya kurang, atau begitu ada masalah orang tuanya nutup. Semacam malah memarahi, tidak menggali tapi malah memarahi. Kenapa bisa terjadi gitu? Padahal harusnya digali. Kalau digali, terus kita seperti menjadi sahabat anak. Sehingga anak kalau apa aja, "Wah, ini aku ngalamin begini-begini" gitu. Kan namanya anak-anak ya, anak saya masih remaja, jadi ya masalah-masalah remaja kan, masalah hubungan laki-laki perempuan, dia juga merasakan ada gejolaknya gitu yang saya udah minimalisir banget. Tapi apa boleh buat, itu naluriah gitu ya. Jadi ya ditampung, ini alhamdulillah tuh, karena bisa komunikasi. Nah, yang bahaya itu kalau yang nggak bisa komunikasi sama orang belum tentu nilainya sama dengan kita. Tata nilainya belum tentu sama, belum tentu nasihatnya betul secara ilmiah, tapi saya kepengennya ada nilai-nilai agama yang masuk gitu kan, belum tentu orang lain seperti itu. Tapi kalau pendekatannya sudah seperti itu insya Allah ya, doa deh nomor satu gitu, nomor satu doa dulu, nomor dua ada apa-apa orang tua gitu. Nah, apakah saya, apakah istri saya, pokoknya dua-duanya itu harus bisa komunikasi dengan anak dengan baik. Jadi nomor satu yang kita lihat haruslah perilaku anak. Saya beruntung anak saya itu di sekolah yang pengawasan terhadap anaknya itu cukup ketat. Sehingga anak saya itu handphonenya sempat ada beberapa hal yang tidak semestinya ada di handphonenya. Apa itu? Salah satu contoh adalah dia foto sama cewek. Di sekolah itu tidak memperbolehkan. Jadi anak saya itu kena peringatan. Terus kemudian pernyataan dia membuli temannya. Ke screenshot di situ ada itu. Nah, itu juga. Nah, itu kan nilai-nilai. Yang satu cuma foto gitu, dan saya kebetulan keluarganya ini saling kenal gitu. Tapi sekolah nggak membolehkan. Saya juga jadi deg gitu, seperti terkoreksi. Saya ngerti si anak itu, terus juga pernah datang ke rumah, kita anggap itu seperti sahabat keluarga, tapi di sekolah itu nggak boleh. Jadi saya alhamdulillah nih sekolahnya juga seperti itu. Terus saya tanya, ini kamu berhubungan Pak? Enggak berhubungan, itu teman. Karena memang kakak kelasnya ketika masih di sekolah sebelumnya gitu. Nah, oleh karena itu saya melihatnya dari perilaku. Handphone sama sekali udah nggak bisa kita kontrol sekarang. Anak-anak kalau handphonenya diminta juga belum tentu mau gitu. Tapi karena ini sekolah, handphonenya di sekolah, handphonenya di sweeping oleh sekolah terus ketemu, nah itu kesempatan untuk saya kasih tahu, Dek, jangan diulang. Yang kedua bully itu tadi. Jadi kebetulan anak ini sekolahnya di desain DMM, desain seperti desain grafis lah gitu ya. Sehingga bulinya itu kan pakai kartun gitu, pakai ini gitu ya. Nah, sambil latihan sebetulnya gitu, ada fotonya. Itu nggak boleh gitu. Nah, sehingga itu kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai.
Dan memang berat sekali ya, tantangannya Lele berat sekali. Saya ngajak setiap saat sholat berjamaah, betul sholat berjamaah. Ngajak untuk hafalan Al-Quran dan doa-doa, betul diamalkan. Tapi cara dia menghafalkan doa dan memaknai artinya, itu tidak seperti bapaknya. Ya bapaknya mungkin udah ngerasain macam-macam ya, udah dewasa banget, udah tua lah gitu. Jadi waktu merenungi doa-doa itu kan sungguhan itu. Tapi anak-anak ini ternyata kan elementer aja dia gitu. Di hafal yang aneh itu ngertinya, hafalnya apa, artinya ngerti, tapi penggunaannya belum tentu ngerti. Sehingga kalau ada masalah, udah saya langsung ini doa hafalan untuk anak saya. Kalau punya masalah, ingat waktu Nabi Yunus ada di perut ikan. Jadi nomor satu ngadepi masalah itu ya itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapin. Caranya juga harus baik. Doanya ini. Ada lagi doa menyelesaikan masalah yang bagus banget gitu ya. Saya suruh hafalin. Tapi kalau ketemu masalah tetap aja seperti tidak ada hubungannya antara doa yang dihafalin dengan masalahnya itu. Karena nggak ada kesabarannya gitu. Nah sama ngafalin doa sabar ngerti, apal. Tapi perilakunya masih nggak sabar. Nah ini yang harus dicocokin terus. Jadi sekali lagi perilaku anak itu sebenarnya perilaku gadget tidak bisa kita kontrol, tapi perilaku anak itu menunjukkan dia gadgetnya kemana aja. Jadi saya juga ada kontrol. Dek, kalau dia pinjam handphonenya, kalau dia boleh dipinjam handphonenya, itu artinya nggak ada rahasia di situ. Aku tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Berarti boleh. Mau ngapain sih? Coba adik buka aja, adik lagi ngapain? Aku main game mah. Pak, ya udah gamenya aja. Gamenya bagus-bagus nggak? Ini. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ini untuk belajar Pak, ini untuk browsing, ini untuk apa? Oke, ya bagus. Jadi jangan gunakan ke yang nggak baik, karena handphone itu yang membelikan papa. Nanti kalau handphone itu dipakai kemana-mana, dosanya mengalir ke papa. Rela dosanya mengalir ke papa? Ya nggak Pak. Ya, itu penanaman seperti itu menjadi penting karena kayak bisa kontrol sekarang. Saya nomor satu memang ini katanya si Lao Tzu nih, filosofernya Cina ya. Katanya watch your thought, perhatikan pikiranmu karena dia akan jadi kata-kata. Jadi pikiran ini harus baik. Kata-kata ini harus baik supaya kata-katanya baik. Nah, kata-kata baik berasal dari pikiran yang baik. Kalau saya sumbernya, ini ngajarin sama anak-anak saya, sama lingkungan saya, termasuk saya di IAI, sumbernya harus baik, supaya kata-katanya positif. Sumber terbaik mana? Agama masing-masing. Agama menganjurkan kebaikan. Saya kalau di Quran, salah satu ayat Quran bunyinya, Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatil lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, ya usahakan bisa baca Quran. Sehari mau 1 ayat, 2 ayat tergantung keminatannya dan kesungguhannya. Tapi sama artinya, supaya menjaga ininya baik. Terus kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita dapatkan itu adalah dari apa yang kita berikan. Jadi kalau kita mau mendapatkan banyak, harus kita berikan banyak. Dan waktu kita berikan itu, apa artinya? Kalau anak sekolah itu ya kompetensi. Kalau orang bekerja itu ya kompetensi. Kita akan mendapat banyak kalau kita memberikan banyak. Itu prinsip-prinsip yang harus dipegang. Nah, baru setelah tadi kata-katanya positif, katanya si Lao Tzu tadi, watch your word, they become an action. Jadi kata-kata itu yang jadi action. Jadi kalau kata-katanya baik, jadi action baik. Ini salah satu contoh yang sering saya ajarkan, anak-anak saya harus hafal. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ada doa satu lagi yang bagus banget yang jarang orang membaca. Allahumma inni a'udzubika an azilla au udzalla au azilla au uzalla au adlima au udlama alayya. Itu kalau diartikan, ya Allah hindarkanlah aku jangan sampai aku mendolimi orang lain atau didolimi orang lain, menggelincirkan orang lain, menjatuhkan orang lain atau digelincirkan orang lain, dan membodohi orang lain atau dibodohi orang lain. Wah, ini bagus banget. Sehingga kalau kita pergi udah tawakal kesenggol mobil, itu kalau orang yang sudah begini, mobilnya itu tidak di hatinya. Sehingga kalau misalnya mobilnya, gimana, selamat, nggak apa-apa, udahlah, nggak apa-apa, monggo.
Atau kalau kita yang ganti rugi, ya lebih baik kita yang ganti rugi. Jangan orang mengganti rugi walaupun mungkin orang yang salah gitu ya. Nah, itu kemuliaan seperti ini kan sekarang langka itu. Nah, itu yang harus terus dipupuk. Makanya action-nya tadi jadi bagus. Karena dari sininya sudah bagus, kata-katanya bagus. Watch your action, they become a habit. Jadi kalau action ini diteruskan, itu nanti jadi habit. Habitnya positif. Termasuk di sosial media. Sosial media warganet ini kan bervariasi seperti itu gitu. Kalau hariannya dia setiap pagi sudah kata-katanya bagus, pikirannya bagus, mau dia menulis hal yang bagus di media sosial, apalagi itu katanya jejak digital, itu katanya kan nggak bisa dihapus. Sulit dihapus ya, abadi. Nah, kan dosanya mengalir abadi itu kalau sampai negatif di situ. Jangan sampai itu dilakukan. Kemudian yang terakhir dari si kata-katanya ini, watch your habit, they become a character. Kalau karakter itu habit yang udah bawah sadar. Ini sering saya contohkan pada anak-anak nih. Anak-anak kan namanya anak-anak bergaul. Kesenggol dikit, kata-katanya apa gitu kan. Padahal ngomong satu kata itu dengan ngomong astagfirullah. Sama satu frase kata, satu kata. Yang satu berpahala, yang satu tidak berpahala. Itu juga yang jadi karakter kan. Nah, baru terakhir katanya watch your character, they become destiny. Jadi karakter kita itu yang menentukan jadi takdir kita. Dan kalau ini dilakukan, anak sekolah tadi ya insya Allah takdirnya prestasinya bagus, kita bermasyarakat ya insya Allah takdirnya manfaat untuk lingkungannya. Itu, Wak.